Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin berdonasi untuk berdonasi di dakwah peduli COVID yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yakni Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Bapak Haji Wawan Heri Purwanto. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Silahkan Pak Wawan. wabarakatuh. Ya, sehat Wawan ya. Alhamdulillah. Lancar Pak Wawan? Alhamdulillah. Nah, Pak Wawan ini adalah sosok yang sudah tidak asing di layar kaca ya Pak Wawan. Ya. Karena sering muncul di layar kaca, memberi pengumuman-pengumuman, memberi himbauan-himbauan. Nah, pada segmen kali ini saya ingin bertanya agar masyarakat tahu tentang kenapa kok BIN itu terlibat dalam penanganan COVID-19 Pak Wawan. Orang-orang banyak bertanya itu, ini COVID kan penyakit kok BIN itu gimana gitu. Ya. BIN itu tugasnya Hankam, ideologi politik sosial budaya dan sampai pertahanan keamanan. Salah satu masalah sosial yang terjadi adalah masalah kesehatan, di mana masalah COVID yang sedemikian rupa merajalela di berbagai negara di dunia, lebih dari 209 negara, ini termasuk Indonesia yang kena. Nah ini BIN harus tahu ada apa di balik ini semua dan bagaimana jalan keluarnya. Jadi ada early warning, problem solving, dan forecasting. Ke depan seperti apa? Kalau misalnya ini berkepanjangan, apa yang harus dilakukan? Supaya itu dapat kita pangkas demikian rupa dan rakyat itu terlindungi. Jadi kita ingin menjaga keselamatan rakyat ini. Dan itu kewajiban, tidak bisa enggak. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu gampang diucapkan, tapi sulit dilaksanakan tanpa upaya dan kerja keras susah. Oleh karenanya BIN harus tahu penyebabnya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Kita melakukan banyak kerjasama dengan lab, ya, lab-lab yang kita punya, ya, seperti labnya Eijkman, kemudian juga dengan rumah sakit persahabatan, dengan university, dan university pakar-pakar virologi kita kumpulkan, kemudian juga ahli-ahli obat, farmasi juga kita kumpulkan, kerjasama luar negeri sama juga kita lakukan. Bagaimana kalau kita tidak punya atau kesulitan bahan baku, kita juga berupaya. Kemudian semua industri farmasi yang ada kita tanya apa yang sudah siap dan apa yang belum, dan bagaimana mempercepat proses penyembuhan termasuk alat-alat kesehatan, baik itu APD, untuk rapid test, kemudian juga ronsen maupun ventilator, dan semua kebutuhan-kebutuhan ini kita usahakan supaya ini bisa mencukupi ya, karena cakupan wilayah pandemi kita kan juga wilayahnya besar. Oleh karenanya ini terus kita berupaya dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk kementerian lembaga terkait itu terus dilakukan. Itu termasuk penyediaan dan penyaluran stok logistik untuk masyarakat Pak Kiai? Selama ini kita juga bantu turun di masyarakat ya, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan skala prioritas, baik itu untuk mempercepat rapid test maupun juga membantu dari sisi logistik untuk masyarakat, karena masyarakat sekarang maaf ya banyak yang secara ekonomi kurang beruntung, terutama mereka yang bekerja harian. Bekerja harian otomatis dengan PSBB kan agak terganggu ini. Nah ini kan juga ikut mendorong itu untuk membantu masker, kemudian sanitizer, kemudian penyemprotan di berbagai wilayah. Penyemprotan disinfektan ini baik menggunakan truk, tangki kita punya, kemudian juga truk damkar, kemudian juga penyemprotan di gedung-gedung yang kecil, fasilitas-fasilitas sosial setiap hari itu terus berputar dengan maksud masyarakat supaya juga nyaman gitu ya, sehingga tidak mudah terkena itu. Di samping kita juga melakukan himbauan-himbauan, kita patroli, baik patroli cyber maupun patroli cyber juga Pak? Cyber juga. Kemudian patroli bersama kementerian lembaga yang terkait, TNI, Polri, Satpol PP, dan kementerian. Patroli cyber itu yang dikhawatirkan apa itu Pak? Di situ banyak menyebar hoax, banyak menyebar berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang nakut-nakuti masyarakat.
atau yang bersifat fitnah. Nah ini kita luruskan, kita juga ingatkan kepada adik-adik kita ketika berselancar tuh hati-hati. Kemudian setelah mereka diingatkan tidak bisa, ya termasuk ada yang ditindak secara hukum, andai kata memang tetap dia melakukan hal-hal seperti itu. Jadi hati-hati ya masyarakat, jangan nyebar hoax dan fitnah sembarangan ya. Betul. Dipantau mungkin ya. Ada undang-undang ITE ya, kita tetap koridornya undang-undang ya, tidak ada kesewenang-wenangan. Kita lebih cenderung bagaimana mencegah daripada mengobati, dan kita ingin masyarakat terliterasi. Pak Wawan, beberapa waktu yang lalu BIN menyebutkan bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 di tanah air ini itu akan mengalami puncaknya pada bulan Juli. Nah, kan sementara berita sepertinya trennya menurun ya, semoga ya. Apakah itu artinya di Indonesia bisa lebih cepat penanganannya atau gimana? Kalau terjadi pembiaran, memang trennya akan begini, Mas. Kalau dibiarkan, udah nggak karu-karuan. Tapi setelah kita lakukan langkah-langkah, yaitu PSBB, kemudian penggunaan masker, physical distancing, kemudian menjaga jarak ya, kemudian juga ada PSBB, kemudian juga upaya literasi sedemikian rupa dengan pengobatan, dengan rapid test, dengan rupanya ini angkanya bisa tertekan, sehingga sekarang ini terjadi pelambatan dan diharapkan itu bisa secepatnya kita atasi. Satu kuncinya yaitu disiplin masyarakat itu. Begitu ada pergerakan masyarakat, misalnya mudik meskipun diam-diam di daerah itu naik, Mas. Oh iya. Nah kita kan punya orang di seluruh wilayah sehingga tahu di laporan ini naik. Begitu ini naik langsung kita lapor ke Pemda supaya Pemda melakukan langkah-langkah isolasi. Ya, langkah-langkah perumahan jelas. BIN punya orang di seluruh wilayah, Pak ya. Habis itu baru dia langsung angkanya menurun, Pak. Nah, sehingga kalau ada begini, biasanya ada pergerakan itu. Makanya mengapa kita melarang mudik atau bukan apa-apa. Kiai, alhamdulillah ini sudah menurun, Pak Kiai. Kira-kira ini berkat apa ini, Pak Kiai? Menurut dari kacamata Pak Kiai sebagai agamawan ini. Kalau saya tetap berprinsip ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Apa yang disampaikan oleh Pak Wawan ini harus kita dukung, Kang Amin. Artinya misalnya Pak Wawan mengatakan jangan mudik. Pemerintah itu bukan melarang silaturahim, tapi melarang bertemunya orang yang menyebabkan tertularnya penyakit. Kan begitu Kak Wawan ya. Termasuk juga harus dipahami, pemerintah tidak pernah melarang Jumatan, enggak. Bukan melarang sholat tarawih, enggak. Silakan Jumatan, silakan tarawih. Yang tidak boleh itu berkerumun. Itu, clear ya. Sehingga jangan sampai dipahami, ini bagaimana sih pemerintah itu kok ngelarang orang tarawih? Enggak dilarang tarawih. Tarawih di rumah boleh kok. Lah ini kenapa Pak Wawan itu diundang ke sini, biar kita bersama-sama sinkron. Ya, kiainya menyampaikan, ulil amrinya pemerintahnya juga menyampaikan. Begitu Kang Amin. Baik ke Pak Wawan. Dalam Indonesia itu kan cukup belakangan, Pak. Dalam pengalaman negara-negara yang lain yang sudah duluan itu ada gelombang kedua penyebaran COVID. Nah, kira-kira selama ini yang dilakukan pemerintah itu apa sudah oke untuk mengantisipasi? Dan juga apakah pemerintah akan siap kira-kira kalau nanti ada gelombang kedua seperti pengalaman negara-negara lain? Gelombang kedua itu biasanya karena ketidakdisiplinan masyarakat. Kalau masyarakatnya tetap ada yang sembrono, itu bisa terjadi. Tapi kalau masyarakatnya betul-betul terliterasi secara baik, kemudian dia taat azas, kemudian mengikuti protokol kesehatan, dia tetap menjaga jarak, tetap di rumah, ibadah juga di rumah, dan seterusnya sebagaimana yang kita anjurkan, insya Allah itu akan tercegah. Apalagi kalau misalnya sebentar lagi insya Allah musim panas misalnya. Hal ini setidaknya akan lebih banyak membantu ketimbang musim dingin. Oleh karenanya kalau misalnya ada kekhawatiran gelombang kedua dan sebagainya, kekhawatiran itu bisa terjadi kalau misalnya kita itu sembrono tadi. Tapi diharapkan dengan kita lakukan literasi publik secara berkelanjutan, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat juga seperti Pak Yai sekarang ini juga menghimbau karena umatnya juga besar jumlahnya, insya Allah itu akan banyak membantu dan menekan adanya angka-angka maupun prediksi
gelombang kedua, meskipun gelombang kedua kan diprediksi lebih lemah Ya. anunya tingkat serangannya. Semoga tidak separah yang Ya. pertama dan kalau perlu nggak ada lah. Kalau tidak ada. Nah ini kita tuh kerja keras ya, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Bagaimana supaya ini betul-betul pandemi ini bisa segera berakhir, makanya kita ajak bareng-bareng. Saatnya kita bela negara. Saatnya kita lakukan perlawanan rakyat semesta di era pandemi. Di bidang wabah. Baik Pak Wawan, Indonesia sendiri. sejauh ini dari apa yang dilakukan pemerintah, menurut analisa BIN, apakah sudah cukup efektif dan tingkat penurunannya memang sudah sangat memuaskan gitu? Kita karena secara ilmiah Pak ya, angka-angka itu kan kita pantau setiap hari. Begitu kita lakukan langkah ini, itu biasanya terjadi penurunan. Tapi begitu masyarakat tidak disiplin, dia melakukan pergerakan massa, itu mesti begini. Begitu mesti begini, langsung kita datangi gimana kita rapatkan dengan seluruh jajaran yang ada supaya ini dilakukan tindakan-tindakan isolasi tadi, terus langsung baru itu melandai. Jadi memang kayak Tom and Jerry ya, begini gitu masyarakat ini. Nah, fluktuatif. Makanya kita ingin trennya itu supaya begini sehingga kita bisa lebih cepat lepas sehingga faktor ekonomi, kemudian faktor keresahan sosial, faktor-faktor juga produk-produk usaha bisnis maupun juga pariwisata bisa menggeliat kembali. Kalau tidak makin berkepanjangan kan kemampuan ekonomi kita untuk mensubsidi juga tentu akan terjadi gangguan. Oke, terima kasih ke Pak Wawan. Jadi harus tetap ada upaya ikhtiar lahiriah maupun batiniah ya. Betul. Oke, dan untuk upaya batiniah ini di segmen kita ini seperti biasa ada ijazah amalan. Ya, Oke, jadi kira-kira ijazah amalannya apa ini yang pas ya? Makasih Kang Amin. Tapi sebelum saya memberi ijazah, saya ingin komentar sedikit. Ada kalimat bela negara. Ya. Bagi kami di Nahdlatul Ulama utamanya itu diajarkan Kang Amin hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, bela negara itu bagian dari iman. Ya. Artinya kita dapat pahala dari Allah. Ya. Nah ini perlu Dan harus ikhlas tadi, Ya. Pak Wawan ada Betul. bekerja ikhlas ya. Betul. Itu yang saya maksudkan sehingga walaupun tidak disuruh kesemangatan kita melakukan apa yang sudah menjadi petunjuk pemerintah itu semangatnya karena iman, karena diperintah Allah, diperintah Rasulullah. Betul. Nah ini semangat ini harus saya bangkitkan dan sekali lagi para jemaah sekalian seperti apa yang disampaikan oleh Kang Amin, kesempatan ini saya akan memberikan ijazah doa ya. Doanya adalah sholawat nariyah ya. Sholawat nariyah ini sudah saya baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi washabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilat. Walaupun bin tetap saya ajarin. Oh iya. Kalau bin ini nggak ngerti masalah sholat nariyah, harus kiai. Ya. Dan pasti bin juga berkoordinasi dengan kiai ya. Jadi dibaca berapa kali terserah, tapi saran saya 11 kali. Insya Allah rezekinya lancar. Amin. Insya Allah rezekinya lancar. Karena ini saya mengatakan kenapa doa itu bagian daripada solusi. Ini biasanya kalau orang sudah berdoa, biasanya semangat untuk kerja. Betul. Baik, Kiai, terima kasih. Jadi ijazahnya sholawat nariyah seperti tadi. Terima kasih kepada Pak Haji Wawan Purwanto yang sudah hadir di acara kita dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Kami sampaikan informasi dari Pak Wawan yang berguna untuk masyarakat juga. Kami lanjutkan bahwa kami mengingatkan saudara-saudara sekalian untuk terus berdakwah dengan berdonasi di dakwah peduli COVID untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat pada layar televisi Anda. Selain itu, Anda juga bisa menyalurkan zakat Anda melalui Educare Lazisnu di rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 untuk zakat fitrahnya. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama. Siapkan hati, ambil wudhu, siapkan
kemampuan kita, batiniah kita, karena Sahur Time akan segera kembali setelah yang satu ini.